Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Enal Wahyudi, Eskom Enkom, NUPTK 7450772673 130222, NIDN 0918019402. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur dengan TMT 07 Oktober 2022. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur sebagai syarat ujuk kinerja PDD UKPT bidang pengajaran Cerdas Smart pada tahun 2026. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar cara kerja komputer dan dapat menjelaskan dengan tepat fungsi dari setiap komponen pembentuk komputer, memahami dengan tepat urutan mengeksekusi suatu instruksi, memahami dengan benar organisasi dan fungsi setiap komponen pembentukan komputer. Metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah tatap muka dan diskusi. Kemudian pemberian tugas, kami memberikan tugas kepada mahasiswa yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Mata kuliah ini juga diterapkan 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun CPL pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan bernegara berdasarkan Pancasila dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat. CPL yang kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau teknik komputer secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. CPL ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL keempat, mampu menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan sistem dalam kompleks, sistem informasi dan sistem multimedia, sistem cerdas dan grafika, sistem jaringan, dan komunikasi data. Kemudian CPMK pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi perbedaan dan hubungan antara organisasi dan arsitektur komputer. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan aritmetika komputer seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada berbagai tipe data. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi dasar sistem komputer termasuk komponen seperti CPU, memori, dan OS. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yang pertama fungsi dan struktur arsitektur komputer, kemudian kedua elemen CPU, ketiga aritmatika integer, keempat aritmatika logic unit atau ALU, kemudian yang kelima operasi unit control, kemudian keenam fungsi sistem input output, kemudian yang ketujuh perangkat eksternal, kemudian yang kedelapan bus, kesembilan interkoneksi bus, ke-10 tipe line, ke-11 set instruksi, 12 metode pengalamatan, 13 memori, dan yang ke-14 atau yang terakhir karakteristik sistem memori. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Oke, baik.
pada kesempatan kali ini kita lanjut perkuliahan mengenai tentang organisasi dan arsitektur komputer. Oke, jadi sebelum kita masuk di bagaimana kita mengetahui tentang apa itu arsitektur komputer, kita perlu memahami dulu komponen-komponen umum dari sebuah komputer. Seperti yang adik-adik semua perhatikan di atas, jadi komponen umum dari sebuah komputer itu yang pertama unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit. Jadi merupakan otak dari komputer. Jadi unit pemproses pusat itu atau Central Processing Unit yang mengatur dan mengkoordinasikan semua operasi dalam komputer. CPU terdiri dari beberapa bagian termasuk unit kontrol, unit aritmetika atau logika, dan register. Kemudian yang kedua adalah memori. Jadi memori merupakan tempat penyimpanan data dan program pada komputer. Memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori utama, kemudian memori sekunder. Kemudian yang ketiga, perangkat input output. Nah, sebelumnya di sini sudah paham Ki, apa itu input, apa itu output? Sampai sini paham? Yang dimaksud input itu yang mana? Yang dimaksud input itu yang mana? Hah? Masuk. Output yang mana? Mengeluarkan. Contohnya seperti contoh input yang bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh input. Hah? Contohnya input yang mana? Mengetik, Masukkan data. Cocok itu? Masukkan data. Kemudian outputnya apa? Kalau output bisa juga dikatakan sebagai suara speaker daripada musik. Berarti inputnya putar musik. Inputnya itu merekam suara. Outputnya mengeluarkan suara. Jadi yang di mana-mananya itu ada input, ada output. Sampai di sini paham mengenai input outputnya? Paham, mengerti begitu proses input outputnya? Oke. Jadi perangkat input output itu merupakan perangkat untuk menginput atau memasukkan data ke dalam komputer dan mengoutputkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer. Jadi beberapa contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, monitor, dan speaker. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk di pengertian ALU. Jadi ALU merupakan bagian dari proses CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOLVE. Masih ada yang ingat ini? Seperti ini Pak, bicara tentang operasi logika. Kalau AND kan berarti penggabungan. Ya, OR itu atau sama dengan AND-nya dengan memilih. Nah, itu mungkin yang saya tahu Pak, mana tentang operasi logika Pak. Yang lain? Nggak ingat lagi? Apa itu dari sebelumnya pernah belajar tuh gerbang logika? Pernah belajar? Pernah.
Jadi sedikit merefresh ke belakang, gerbang N itu menghasilkan output yang bernilai 1 hanya jika input masukan bernilai 1. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk di pengertian ALU. ALU merupakan bagian dari prosesor atau CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, kemudian SOR. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada adik-adik, masih ada yang ingat apa itu N? Oke, baik Pak, saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kita pahami dulu ialah terkait mengenai tentang operasi logika. Operasi logika adalah proses matematis atau komputasional untuk menentukan nilai kebenaran. Terus benar atau salah dari sebuah pertanyaan. Seperti N. N ini adalah menghasilkan nilai kebalikan dari pernyataan aslinya. Jika pernyataan benar, maka not menghasilkan salah. Mungkin itu dari yang tadi Bapak sampaikan sama saya adalah apa itu sebenarnya N. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberikan contoh daripada N? Contoh daripada N? Contohnya, saya. Contohnya itu Kak. Silakan berdiri. Kalau saya itu Kak analogikan sebagai kamu boleh masuk jika membawa kunci dan tahu passwordnya, harus memenuhi kode. Kalau itu Kak, Itu sesuai aja penjelasan dari teman itu kan semoga dia nanti kan diberi bilangan. Saya analogikan nih kalau Oke. Jadi begini. Jadi N itu output bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Kalau kita berbicara di angka. Seperti tadi teman tak bahasakan bahwa bernilai benar jika outputnya itu benar. Oke. Kita kasih gambaran dulu. Kalau nilainya 0 di input, kemudian kebalikannya di sini 1, apa hasilnya? 1. Kalau kedua-duanya 0? 0 ya? Kembali ke penjelasannya tadi. Benar. Ya. Kalau salah otomatis benar. Jadi jika benar salah. Jika keduanya salah? Keduanya salah berarti benar. Berarti 1. Iya. Tidak salah gitu. Tidak salah Pak. tetap 0. Tetap 1 karena tetap salah. Tidak, gini. Ya tetap benar. N itu tuh hanya jika semua input bernilai benar, jika salah satu atau semua input bernilai salah. Berarti kalau berlawanan kita salah sama benar tetap benar, tapi kalau salah lagi salah. Siapa nih? Kalau salah tetap salah. Kalau yang satu salah ini, misalnya tetap 0 di atas outputnya Pak. Output bernilai 1 jika inputnya 1. Outputnya bernilai 1. Berarti dia di sini. Sampai di sini paham? Ikra. Kamu boleh
termasuk kunci dan tahu. Kenapa di sini outputnya 1? Karena dari penjelasan tadi outputnya 1 jika inputnya 1. Maka outputnya adalah 1. Siap. Jika kedua-duanya 1, 1. oke, selanjutnya untuk gerbang logika OR. Ada yang bisa beri contoh daripada gerbang OR? Apa tadi penjelasan yang kita bilang mengenai tentang OR? Menghasilkan benar jika Menghasilkan benar jika minimal salah satu kondisi tertentu. jika inputnya 0, hasilnya 0 atau Tetap salah. Benar. benar. Nah, Kemudian gerbang not siapa yang ingat? Gerbang apa? Gerbang apa, Kak? Not. Not. Saya Kak, not. Merupakan operator kembali negatif. Operator ini hanya memerlukan satu input dan akan mengubah nilainya menjadi kebalikannya jika input 1 outputnya salah dan sebaliknya. Jika input 1 nilainya salah, Dan sebaliknya. jika input 1 maka 0 atau 1? 0 atau 1? Hah? 0 atau 1? 0 atau 1? 0. 0. Jika kedua-duanya benar? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa kalau bersamaan. Benar. Jika kedua-duanya benar, maka hasilnya Tidak benar. kemudian gerbang logika daripada SOR. Yang terakhir ya. Ya, silakan. Yang saya akan menjelaskan tentang operasi logika SOR yang dimana dia akan menghasilkan nilai benar hanya jika kedua inputnya memiliki nilai yang berbeda. Nilainya benar jika kedua inputnya Berbeda. berbeda. Gitu. Oke. Jadi saya ulangi, pengertian daripada ALU itu merupakan bagian daripada proses yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian operasi logika seperti gerbang AND, OR, NOT, SOR. Kemudian ALU merupakan komponen inti dalam CPU yang berperan penting dalam memproses data dan melakukan perhitungan. Kemudian di sini ada 4 fungsi utama daripada ALU. Kemudian fungsi utama daripada ALU itu yang pertama adalah operasi aritmetika, seperti tadi yang sudah kita
gambarkan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perhitungan lainnya. Kemudian operasi logika. Tadi ada beberapa contoh dari gerbang AND, OR, NOT, dan SOR. Kemudian yang ketiga, operasi perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kemudian yang keempat, pergeseran bit. Kemudian kita lanjut, kita masuk pada prinsip kerja ALU. Prinsip kerja ALU itu ada 3. Yang pertama, input, proses, kemudian output. Input itu yang pertama, ALU menerima 2 data masukan, biasanya dari register. Kemudian yang kedua, menerima kode operasi dari unit control yang memberitahu ALU jenis operasi apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemprosesan atau proses. Berdasarkan kode operasi ALU, memilih rangkaian logika atau aritmatika yang sesuai untuk melakukan operasi. Kemudian contohnya, jika kode operasi menyatakan penjumlahan, maka sirkuit penjumlahan akan diaktifkan. Kemudian yang ketiga, output. Yang pertama, hasil daripada operasi dikeluarkan dan biasanya disimpan kembali di register atau dikirim ke bagian lain dari sistem. Kemudian yang kedua, ALU juga mengatur flag status seperti zero flag, hasil sama dengan 0. Kemudian carry flag atau overflow, sync flag, dan sebagainya. Kemudian komponen dalam ALU. Jadi komponen dalam ALU itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama ada register sementara. Jadi fungsi daripada register sementara adalah untuk menyimpan operasi dan hasil sementara. Kemudian yang kedua adalah sirkuit aritmetika untuk perhitungan matematis. Kemudian yang ketiga adalah sirkuit logika untuk operasi logika dasar. Kemudian yang keempat, multiplexer untuk memilih jenis operasi berdasarkan input control. Kemudian yang terakhir adalah flag atau status register. Di sini berfungsi untuk menyimpan status hasil operasi. Kemudian di sini yang terakhir adalah representasi integer. Jadi representasi integer adalah cara menyatakan bilangan bulat, positif dan negatif dalam bentuk biner, bit 0 dan 1. Kemudian agar bisa diproses oleh komputer. Komputer hanya memahami data dalam bentuk bit, sehingga angka desimal seperti 5, 0 atau 10 harus dikonversi ke bentuk biner sesuai dengan format representasi yang digunakan. Sampai sini murid. Jadi itulah tadi contoh daripada gerbang AND. Selanjutnya kita masuk di gerbang NOR. Masih ada yang ingat? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang apa itu OR. OR adalah nilai yang menghasilkan benar jika salah satu atau keduanya kondisi bernilai benar. Hasilnya akan salah jika semua kondisi bernilai salah. Terima kasih. Jadi gerbang NOR itu jika bernilai benar, jika salah satu atau keduanya kondisi bernilai benar, hasilnya akan salah jika semua kondisi bernilai salah. oke, baik, itulah tadi sedikit materi dari mengenai komponen-komponen umum daripada sebuah komputer. Jadi pertemuan kali ini
kita cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di minggu depan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pengenalan profil saya dan pendeskripsian mata kuliah yang saya ajarkan di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.